Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Pemirsa TV Lebaran, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya, anugerahnya, hingga kita semua bisa hadir, kita dapat bersua, kita dapat berjumpa lewat channel TV Lebaran. Alhamdulillahirrabbilalamin pula hari ini konon disebut sebagai tahun baru. Terus yang baru itu apanya ya? Belum lama ini, mungkin baru beberapa menit yang lalu, beberapa detik yang lalu, langit Indonesia, bahkan mungkin langit di seluruh dunia, diwarnai dengan gemerlap kembang api, gemerlap musik, gemerlap riuh ruai dari berkumpulnya manusia untuk menyambut yang namanya tahun baru. Entah yang dinamakan tahun baru itu apa. Kalau menurut versi TV Lebaran, yang namanya tahun baru adalah ganti angka. Dari angka 1 menjadi angka 2. Dari angka 2 menjadi angka 3. Itulah yang dinamakan tahun baru. Karena pada hakikatnya yang namanya waktu itu adalah terjadinya siang dan malam. Terjadinya gelap dan terang. Terjadinya perputaran matahari dari timur ke barat, dan dari barat berputar mengelilingi bumi. Itulah yang dinamakan perputaran waktu, yaitu terjadinya siang dan malam. Tapi oleh manusia, perputaran malam dan siang dan malam ini dihitung, dicakup dalam hitungan hari, yaitu 24 jam. Dihitung lagi 7 hari menjadi minggu, 30 hari menjadi bulan, dan hampir 365 hari menjadi tahun. Itulah yang dinamanya dengan tahun. Jika hari terus berganti, bulan terus berganti, tahun terus berganti, itulah yang dinamakan tahun baru. Malam ini konon angka 23 diganti dengan angka 24. Itulah yang dinamakan tahun baru. Kalau kita mau membicarakan tentang tahun baru, kita mengingat awalnya kehidupan manusia. Dimulai dari pembicaraan obrol-obrolan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala curhat sama malaikat. Hai malaikat, aku ini pengen menciptakan satu makhluk lagi di surga ini. Dan aku rencanakan makhluk ini akan kujadikan pemimpin di bumi nanti, yaitu manusia. Kala itu malaikat protes.
Ya Allah, manusia ini kan kau ciptakan dari tanah dan engkau berikan hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini nanti akan membuat kerusakan, membuat keonaran di muka bumi nanti. Tidak cukuplah aku saja yang setiap hari bertasbih, yang setiap hari bersujud kepadamu. Kenapa tidak cukup aku saja makhluknya yang menjadi pemimpin, yang menjadi pemelihara di bumi? Allah menjawab, aku lebih tahu darimu. Begitu ya? Iya. Akhirnya penciptaan manusia dilaksanakan oleh Allah dari sari pati tanah. Dibuatlah manusia yang bernama Nabi Adam. Setelah manusia ini diciptakan, terus diberi nama Nabi Adam, maka dikumpulkanlah makhluk yang ada di surga. Ada tiga makhluk, tiga golongan di situ. Pertama adalah setan. Setan diciptakan dari api. Kedua, malaikat diciptakan dari cahaya. Dan yang terakhir, yaitu manusia diciptakan dari tanah. Kala itu Allah mengatakan, hei kalian semua penghuni surga. Ada setan, ada manusia, ada malaikat. Di antara tiga ini akan aku jadikan salah satu pemimpinnya. Karena bagaimanapun juga suatu wilayah itu harus ada pemimpinnya. Siapa itu? Allah memutuskan untuk menjadikan Adam sebagai pemimpin dari ketiga makhluk tersebut. Karena yang namanya malaikat sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol, sedang curhat, sudah curhat sama Allah. Tahu, akhirnya malaikat patuh langsung sujud kepada Nabi Adam. Karena diperintahkan sebelumnya, malaikat dan setan itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat lalu bersujud, tapi berbeda dengan setan. Setan ini protes juga. Ya Allah, aku ini kan kau ciptakan dari api. Dan api itu lebih mulia dari tanah. Dan aku pun diciptakan lebih dahulu dari yang namanya manusia. Jadi aku gak mau ya Allah. Aku ogah untuk bersujud kepada Adam. Begitu ya setan? Iya. Kalau begitu, ini benda ini sebutkan nama-namanya. Apa? Malaikat bilang tidak tahu. Setan juga tidak tahu. Pada akhirnya Adam yang menjawab, ini piring, ini sendok, ini topi. Disitulah bukti bahwa memang Adam ini lebih pintar, lebih pantas untuk menjadi pemimpin di antara tiga makhluk itu. Itulah yang mendasari memang Allah lebih tahu dari mereka. Tapi yang namanya iblis ini tetap kokoh. Dia tidak mau bersujud kepada Adam. Ogah, sombong iblis ini. Jadi cerita ini saya akan memulai bahwa cerita tahun baru ini tentu dimulai dengan permulaan awal waktu. Awal waktu bumi ini adalah cerita antara kisah Nabi Adam diciptakan sebagai awal manusia pertama kali menjalani kehidupan di muka bumi ini hingga sekarang. Pada akhirnya iblis ini
diberi hukuman oleh Allah. Ya sudah, intinya begini. Kau kuizinkan, ibaratnya tidak sujud sama Adam, tapi kau kuhukum, kau turun ke bumi. Ini kan yang namanya surga. Surga ini kan apa-apa ada. Ibaratnya kita kayak raja, mau apa saja ada. Tapi di saat sudah turun ke bumi, ya sudah. Fasilitas-fasilitas high class yang dimiliki setan di surga, hilanglah sudah. Tapi setan mengatakan, ya Allah, aku ikhlas, aku boleh kau buang ke bumi. Tapi izinkan aku menggoda Adam dan keturunannya nanti sampai di akhir zaman. Jika mereka mengikuti arahanku, maka izinkan mereka untuk jadi pengikutku. Akhirnya Allah mengizinkan. Jadi Allah itu memang sudah mengizinkan, sudah mengikrarkan. Setan itu akan menjadi musuh manusia nanti sampai di yaumul akhir. Lanjut cerita, setan ini kan lebih berpengalaman. Setan itu nggak pandai, tapi lebih berpengalaman. Akhirnya setan mencari tahu ini makhluk yang baru ini ngapain di surga. Aku nggak terima, itu harus aku goda, aku seret untuk mengikuti kemauanku. Sebelum kita lanjut cerita, kita pindah tempat ke lokasi Nabi Adam. Kita masuk cerita di dalam surga. Nabi Adam sudah kayak raja di raja. Mau ini, mau mobil, mau Alphard, mau emas, ada semua di sana. Tapi yang namanya manusia, karena manusia itu diciptakan dengan hawa, dengan akal juga, di situ Nabi Adam merasa kesepian, sendirian, kesepian. Nah, Allah melihat itu. Allah melihat keluh kesah dari seorang Adam. Ini Adam cuma ke kanan, ke kiri, jalan sana, jalan sini, kayak orang galau. Meskipun fasilitas surga itu penuh dan semua disediakan. Tapi Nabi Adam ini kayak orang galau. Pada akhirnya Allah ciptakan makhluk yang namanya Hawa atau Siti Hawa. Konon diciptakan dari salah satu tulang rusuk dari Nabi Adam. Muncullah. Keduanya saling bertatap-tatapan. Karena apa? Ini makhluk baru loh ini. Ini makhluk pertama kali manusia diciptakan. Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam juga kayak orang bengong. Ini apa? Ini apa? Gitu. Jadi kalau melihat wanita, ini kan makhluk baru ya. Ini the first time made human ya. Jadi membuat manusia. Jadi Nabi Adam melihat Siti Hawa juga bingung. Siti Hawa melihat Nabi Adam juga bingung. Akhirnya mereka dijadikan pasangan di surga. Ini lanjut cerita ya, lanjut cerita lagi. Pada akhirnya setan ini tahu, karena setan itu juga orang yang pengen tahu ya. Ini makhluk yang namanya Adam yang menggusur posisiku ini ngapain di surga ini? Wah, akhirnya setan ini cari tahu apa yang sedang terjadi di surga. Akhirnya setan tahu ada peraturan ternyata di surga itu. Apa peraturannya?
Hei Nabi Adam, kau boleh nikmati semua apa yang ada di surga. Kau boleh naik Alphard, kau boleh naik apa saja, mau BMW, mau Toyota, mau kereta api, mau makan buah, mau apa saja boleh. Tapi kamu jangan mendekati buah ini, satu buah ini. Namanya apa? Buah kuldi. Wah, ini setan kayak ada, wah ini celah, ini kesempatan ini untuk menggelincirkan Nabi Adam mengikuti kemauanku atau menjadi pengikutku. Wah, ini kesempatan, ada aturan larangan di surga untuk Nabi Adam. Ini celah bagi setan untuk masuk. Pada akhirnya setan ini menyamar, dia masuk, dia berkata, kita berpura-pura. Setan ini kan pinter, pengalaman, pinter, tapi dibarengi pinter di pengalaman, tapi dia tidak pandai, tapi pinter di pengalaman. Karena apa? Karena banyak pengalaman. Secara akal ya pinter manusia ya. Lalu pada selanjutnya ini kita teruskan besok saja ya. Ini udah 16 menit. Ya itu aja teman-teman ya. Video kita malam ini kita membahas tentang tahun baru, renungan tahun baru, tapi kita potong sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di malam selanjutnya. Jadi kita mau menggambarkan awal dari permulaan waktu hingga terjadinya tahun baru 2024 yang baru saja kita meriahkan, mungkin bagi orang yang melaksanakan penyambutan tahun baru ya. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.